Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kopi TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tips rawat trotol supaya cerdas. Ya, masih banyak bertanya tentang rawatan trotol. Karena mungkin sudah banyak yang dapat trotol-trotol murah sekarang ya. Nah, sekarang dengan harga murah, jadikan murai batu Anda ataupun trotol Anda menjadi murai batu yang berkualitas besoknya. Nah, jadi ini ada beberapa tips untuk membentuk trotol yang cerdas ya. Oke, yang pertama, supaya murai batu kita cerdas, supaya murai batu kita sehat ya. Jadi kuncinya adalah rajin cek pakan dan minum ya. Itu yang pertama. Nah, di sini artinya jangan sampai murai batu ataupun trotolan kita itu kekurangan pakan ataupun kekurangan minum. Karena kalau si murai batu kita udah kurang pakan, kurang minum, otomatis murai batu akan stres. Mau teman-teman isian sebanyak mungkin ataupun kasih burung isian sekeliling ya, nggak bakal masuk kalau misalkan kondisinya tidak sehat. Nah, jadi rajin cek pakan dan minum. Kemudian yang kedua, rajin bersihkan kandang ya, dan juga bersihkan kotorannya. Nah, karena kalau kandang sudah bersih, sudah tidak kotor gitu ya, otomatis murai batu juga nyaman berada di dalam kandang. Sedangkan dengan kandang yang kotor, bau, murai batu juga nggak bakal nyaman ya, akan mengganggu konsentrasi si murai batu ataupun trotolan pada saat ingin mengisi suara. Kemudian sesekali dimandikan keramba ya, supaya trotolan kita terbiasa dan juga nggak bosan gitu ya. Karena kalau mandi si trotolan akan segar ya, dan siap untuk menerima isian-isian ataupun suara-suara yang sudah teman-teman siapkan ya. Kemudian yang ketiga, jangan jemur dan umbar dulu ya. Jadi teman-teman sekalian harap bersabar, karena kalau sudah dijemur dan diumbar, trotolan akan lemes dan kecapean, sehingga si trotolan akan memulihkan tubuhnya terlebih dahulu ya. Jadi malah mengganggu perkembangan si trotolan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang selanjutnya rajin di master ya. Karena kalau sudah semuanya udah oke ya, pakan sudah, kondisi tubuh, kandang, nah jadi harus rajin-rajin juga di master supaya murai batu kita bisa ngisi ya. Kemudian lakukan kerodong rutin supaya trotolan kita bisa fokus mengisi suara-suara ataupun isian yang sudah kita siapkan. Nah, jadi jangan selalu dibuka. Kadang kalau dibuka juga malam itu nggak tentu, entah ada tikus yang lewat apa kucing, jadi si trotolan jadi stres dan nggak fokus untuk ngisi isian yang sudah kita siapkan. Kemudian yang selanjutnya ya, nggak tahu udah keberapa ini, jauhkan dari murai batu dewasa, dan jangan lihatkan dengan trotolan seumuran atau yang di atasnya. Misalkan teman-teman sekalian punya murai batu dewasa lain ataupun punya trotolan yang seumuran ya, jadi kalau bisa jangan disaling lihatkan supaya fighternya terbentuk ya. Karena kalau sering dari kecil ketemu itu udah malas, fighternya kurang ya. Jadi dan parahnya lagi, nanti salah satu bisa saja jadi kena mental dan nggak ngalah rusak lah gitu ya. Jadi sebaiknya dijauhkan, ataupun kalau udah murai batu dewasa ya jangan di satu tempat gitu ya nyimpannya, walaupun di kerodong ya tetap saja mempengaruhi sedikit banyaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan trotolannya di depan ya yang dewasanya di belakang gitu kan. Nah, atau kalau punya dua tempat misalnya, bisa dititip lagi di tempat yang lain, nah sampai dia benar-benar siap ya.
Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir, jangan dimanjakan ya. Nah, karena di sini kalau misalkan beberapa hal tadi sudah dilakukan, sudah bagus, tapi yang terakhir ini dia manja ya, sama saja jadinya saya katakan gagal ya. Karena kalau dia udah manja, si trotolan ini agak susah ya, agak susah jadinya. Walaupun teman-teman mungkin ada lihat murai batu yang dipetik bunyi kemudian masih dapat juara juga. Ya memang ada yang tipe-tipe seperti itu, tapi nggak semuanya. Yang bagus itu adalah semi ya, semi jinak ataupun semi liar ya. Jadi didekatin dia nggak begitu jinak dan nggak begitu liar juga ya, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, jadi biasakan dari trotolan ya. Ini contohnya kan sudah mulai dewasa, jadi dia nggak begitu jinak-jinak lagi ya. Nah, walaupun dari loloh tangan ya, karena kan banyak yang bilang wah loloh tangan nggak bagus. Nggak juga. Sebenarnya tergantung dari rawatan awalnya seperti apa ya. Kalau dibiasain manja ya nggak bagus. Tapi kalau loloh tangan tapi nanti dibiasain diliar-liarkan, ibaratnya nggak terlalu dilus-lus, dimanja-manjain ya nanti bagus juga jadinya. Jadi teman-teman sekalian, hal ini perlu dipertahankan ya teman-teman sekalian. Jangan sampai trotolan kita itu sia-sia ya. Udah rawat susah-susah, endingnya malah jelek ya, itu lagi jadinya harganya jatuh lagi. Kalau misalkan tadi udah beli harga murah ya, kalau rawatannya udah bagus, udah sesuai, teman-teman bisa jual murai batunya dengan harga tinggi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli murai batu yang mahal pun, yang sudah berkualitas pun, trotolannya, indukannya, kalau dirawat dengan tidak bagus ya otomatis anakannya juga akan terlahir nggak bagus gitu ya, terbentuk nggak bagus ya. Jadi percuma aja teman-teman melihara dari kecil, memilih indukan-indukan ataupun keturunan dari indukan-indukan yang bagus ya, hasilnya nggak sesuai gitu guys ya. Jadi itulah tadi. Nah, di samping itu teman-teman juga harus memilih trotolan ataupun dari anakan dari indukan yang memang bagus juga, seperti volume, kecerdasannya ya, bodinya dan sebagainya ya, itu harus juga berpengaruh ya, karena hal tersebut juga berpengaruh nantinya pada saat dewasa. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.